Ada begitu banyak suara di dunia ini yang mencoba menginspirasi kehidupan kita. Buku motivasi, seminar, dan kata-kata bijak memenuhi ruang hidup kita. Semuanya menjanjikan satu hal, kesuksesan dan kebahagiaan. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa Tuhan Yesus tidak datang untuk sekadar menjadi motivator? Terlalu sering, Yesus dipresentasikan sebagai pelatih pribadi untuk meraih mimpi kita. Dia dijadikan simbol motivasi semata, alat untuk membantu kita mencapai kesuksesan duniawi. Tapi, apakah ini benar-benar tujuan kedatangannya? Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin membuat kita berpikir lebih dalam. Apakah Yesus hanya seorang motivator? Apakah fokus pengajarannya adalah tentang kesuksesan duniawi? Dan bagaimana kita bisa menang dalam hidup? Yuk, kita gali bersama. Coba kita lihat Filipi 4 ayat 13. Ayat favorit banyak orang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kedengarannya seperti janji bahwa kita bisa mencapai apa saja, bukan? Tapi tunggu dulu. Apakah ayat ini benar-benar tentang memenangkan lomba, membangun bisnis besar, atau mengejar karir gemilang? Sebenarnya, konteks ayat ini adalah tentang ketabahan dalam menghadapi segala situasi, baik kekurangan maupun kelimpahan. Paulus tidak berbicara tentang kesuksesan pribadi, melainkan tentang kekuatan untuk bertahan dalam setiap musim kehidupan. Lalu, bagaimana dengan Yeremia 29 ayat 11? Ayat ini sering dipahami sebagai jaminan bahwa Tuhan akan memberikan kesuksesan duniawi. Padahal konteks ayat ini adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel dalam pembuangan Babel. Sebuah janji pemulihan kolektif, bukan keberhasilan individual. Menganggap Yesus hanya sebagai motivator membawa banyak konsekuensi. Pertama, ini mereduksi Injil menjadi sekadar alat self-help. Kedua, ini bisa membuat kita melupakan inti dari pengorbanannya di kayu salib, yaitu keselamatan dan hubungan kekal dengan Allah. Sebagai contoh, seseorang yang melihat Yesus hanya sebagai motivator mungkin mulai mengejar hubungan dengannya semata-mata untuk mencapai tujuan pribadi, seperti kesuksesan karir atau kekayaan materi. Ketika harapan-harapan ini tidak terpenuhi, mereka bisa merasa kecewa atau bahkan meninggalkan iman mereka. Hal ini juga dapat menyebabkan orang mengabaikan aspek-aspek penting dari pengajaran Yesus, seperti panggilan untuk memikul salib dan mengikutinya, yang justru menuntut pengorbanan dan ketaatan. Yesus tidak pernah berkata bahwa hidup kita akan selalu mudah. Sebaliknya, Dia meminta kita memikul salib dan mengikutinya. Menjadi pengikut Yesus bukan tentang mengejar mimpi duniawi, tetapi
tentang hidup dalam ketaatan kepadanya. Bahaya lain dari pandangan ini adalah fokus kita menjadi teralihkan. Kita lebih mudah mencari kebahagiaan sementara daripada menempatkan pengharapan pada hal-hal kekal yang Tuhan janjikan. Akibatnya, kita kehilangan perspektif tentang siapa Yesus sebenarnya. Sekarang, mari kita masuk kepada pembahasan siapa Yesus sebenarnya. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Pernyataan ini menunjukkan otoritas Yesus sebagai satu-satunya perantara antara manusia dan Allah. Tidak ada motivator atau ajaran manusia yang bisa menggantikan posisi ini. Yesus bukan hanya menjadi inspirasi, Dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Keunikan ini menegaskan bahwa pengajarannya melampaui sekadar dorongan moral atau kebijaksanaan duniawi. Dia membawa kita kepada hubungan yang intim dengan Bapa, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh tokoh atau figur inspiratif lainnya. Pernyataan Yohanes 14 ayat 6 ini jauh melampaui peran seorang motivator. Dia, Yesus, adalah juru selamat dunia, satu-satunya jalan menuju hidup kekal. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa Dia datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan, Dia sesungguhnya berbicara tentang kelimpahan rohani. Kelimpahan ini meliputi damai sejahtera yang melampaui segala akal, sukacita yang tidak tergantung pada situasi, dan kasih yang melimpah dalam hubungan kita dengan sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kelimpahan rohani memampukan seorang Kristen untuk tetap teguh dalam iman di tengah tantangan, menunjukkan kasih tanpa pamrih, dan hidup dengan tujuan yang melampaui hal-hal duniawi. Ini adalah kelimpahan yang membawa makna sejati dalam hidup, di mana seseorang dapat bersandar sepenuhnya kepada Allah dan menemukan kepuasan sejati dalam hubungan dengannya. Hubungan yang dalam dan penuh dengan Allah, bukan tentang kemewahan materi. Yesus juga menegaskan pentingnya prioritas kita. Dalam Matius 6 ayat 19-21, Dia mengingatkan untuk tidak mengumpulkan harta di bumi, melainkan mengutamakan harta di sorga. Pesan ini jelas berlawanan dengan filosofi motivasi yang seringkali menekankan pencapaian duniawi. Jadi, bagaimana kita bisa memandang Yesus dengan cara yang benar? Pertama, kita perlu memahami bahwa Injil bukan tentang aku dan impianku, tapi tentang penebusan yang Yesus tawarkan kepada kita, manusia. Kedua, kita perlu belajar hidup dengan fokus pada kekekalan, bukan hanya pada apa yang ada di dunia ini. Yesus tidak datang untuk membuat kita menjadi versi terbaik dari diri kita menurut standar dunia. Dia datang untuk mengubah hati kita, mengampuni dosa kita, dan membawa kita lebih dekat ke dalam hubungan yang benar dengan Bapa. Mungkin kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kita hanya mendekati Yesus
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Atau apakah kita benar-benar ingin mengenalnya, mengasihinya, dan mengikutinya dalam hidup kita sehari-hari? Yesus bukan sekadar motivator. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Raja. Pesannya bukan tentang mengejar kesuksesan sementara, tetapi tentang hidup dalam anugerah dan kebenarannya. Mari kita fokus pada tujuan kekal yang Dia berikan. Terima kasih Sobat Pintu Berkat karena sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuka pemahaman baru bagi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Yuk, terus gali kebenaran firman Tuhan bersama kami di Pintu Berkat Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.